And this is going to be kind of a story about why I left Christianity and why I got so attracted to Islam. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas seorang mualaf kecil dari Amerika yang mana katanya dia pinter banget. Kemudian seorang yang pinter dan cerdas pasti akan pindah agama. Jadi ini yang akan kita luruskan beberapa klaim yang intinya dia mengatakan bahwa Kristen gak masuk akal, tapi agamanya yang baru masuk akal cuy. Mari kita langsung aja nonton videonya. Ya, jadi di situ dalam video itu pertama-tama dia mengatakan nih, Kaf Media Channel mengatakan bahwa seorang yang cerdas, pandai, pasti dia akan masuk agamanya dia. Tapi saya sebenarnya nggak setuju dengan statement dan klaim ini. Karena terbukti banyak banget mualaf yang kalau nggak percaya lihat di Ngaji Cerdas deh. Nama channelnya aja Ngaji Cerdas, cuman memang ulasan-ulasannya nggak ada cerdas-cerdasnya. Bahkan dikatakan Yesus katanya tersesat di pasar. Coba cerdas dari mana orang yang mengungkapkan statement kayak gitu. Nah, inilah yang saya bilang bagaimana ketika ada klaim mengatakan seorang yang pinter, pandai, pasti cerdas. Itu dengan kata lain dia ingin mengatakan orang yang masih di Kristen tuh nggak cerdas. Tapi buktinya penemuan-penemuan yang ada di dunia ini semuanya dari mana? Dari orang-orang Kristen yang taat. Jadi nggak usahlah bikin klaim-klaim kosong kayak mengatakan bahwa orang yang cerdas pasti dia akan pindah dari agama Kristen. Selanjutnya, anak kecil ini mengatakan bahwa banyak orang Kristen yang tidak melakukan hukum, yang mana mereka memakan babi, mereka juga memakan kerang dan lain-lain. This is Justin here, and I was going to make a video on my last day being a Christian. And this is going to be kind of a story about why I left Christianity and why I got so attracted to Islam. Well, I was first born in a non-denominational Christian family. And I did like my religion. I was really attached to it until I started questioning it at the early age of 12. I am 12 now, but I'm kind of almost there of turning 13. But anyways, I was questioning myself of why some Christians just disobeyed the Bible, such as eating pork and shellfish, and I was like, why do they do that? That doesn't make any sense. Nah, mengenai hal ini sebenarnya kalau anak kecil ini cerdas, dia akan melihat keseluruhan Alkitab ya. Bahkan di dalam perjanjian baru itu dikatakan bagaimana kerajaan Allah itu bukan soal tentang makan dan minum guys. Nggak cuman berbicara soal makanan dan apa yang kamu minum, apa yang engkau makan. Karena kerajaan Allah, keselamatan dan lain-lain itu berbicara mengenai Yesus yang menyelamatkan setiap manusia. Jadi bukan karena kamu makan babi, kamu masuk neraka. Bukan karena kamu makan onta, kencingnya juga kamu masuk surga. Enggak, keselamatan enggak cuman berbicara mengenai hal remeh-temeh kayak gitu. Soalnya keselamatan, kerajaan Allah dan kehidupan rohani itu berbicara soal sesuatu di mana hati kita benar-benar berpaut kepada Tuhan. Dalam Roma 14 ayat 17 katakan sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi jelas ya, kenapa kok begitu masih... Jadi jelas ya, kenapa orang Kristen kok tidak terlalu mengedepankan yang namanya makan dan minum. Karena keselamatan bukan soal itu. Selanjutnya, anak ini juga mengatakan seperti ini. And stuff like that, and then it just didn't make sense how Jesus could be God, and it just and many Muslims say stuff as that makes sense, like such as if Jesus was God, then how can God die on the cross
and who was supporting the universe or stuff like that. And I was like, yeah, how? Anak ini juga menanyakan, loh, kenapa kok bisa Yesus itu Tuhan? Dan ketika dia mati, siapa yang atur alam semesta ini? Nah, sebenarnya kalau anak ini cerdas, dia akan melihat keseluruhan kitab ya. Di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ketika semesta ini berjalan, alam ini, dunia cipta ini ada. Semuanya itu jelas di bawah campur tangan yang namanya Trinitas. Maka kekristenan di luar Trinitas itu nggak akan bisa masuk. Anda, orang yang nggak ngerti Trinitas, mencoba memahami kekristenan, mencoba memahami Yudaisme, mencoba memahami Perjanjian Baru dalam Kristen, gak akan pernah nyambung guys. Karena apa? Kotak kita yang kecil ini dipakai untuk mengkritisi sesuatu yang di luar dari akal kita. Dalam Matius ya, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Dikatakan bagaimana? Bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Allah Bapa inilah yang mengatur segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Dia planner. Dia adalah transcendental. Dia adalah Allah yang tak terjangkau, itu yang berkuasa atas segala sesuatunya, yang mengendalikan semuanya. Jadi ketika Yesus mati, siapa yang mengatur alam semesta ini? Allah Bapa. Gitu. Karena Yesus mengerjakan keselamatan dalam kematian dan kebangkitannya. Dan juga Roh Kudus mengatur segala sesuatunya dan melaksanakan apa yang Allah Bapa mau dalam ciptaan di dunia ini. Jadi kita harus memahami kerangka ini. Gak akan pernah masuk otak kita ini dan merasa, gak masuk akal Kristen ini. Ya karena kamu gak bisa mengerti Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa bisa melakukan segala sesuatunya. Termasuk bagaimana dia mengatur dunia ini. Sekarang gini, anak bocil ini dia berusaha ingin mengatakan bahwa semua agama itu harus masuk akal. Nah itu sebenarnya pemikiran, bukan pemikiran orang yang beragama. Kalau segala sesuatu harus masuk akal, itu pemikiran dari ateis-ateis. Kenapa banyak orang ateis? Karena mereka menganggap agama nggak masuk akal. Makanya mereka tidak percaya segala sesuatu yang nggak masuk akal. Padahal sebenarnya bukan nggak masuk akal, tapi di atas akal. Saya beri contoh lah gini lah, kalau dia anggap ya, bagaimana Kristen itu harus masuk akal, semua agama harus masuk akal dan lain-lain. Sekarang saya ambil contoh. Di dalam Matius 14 ayat 17 sampai 18 ya, ayat 17 dulu dikatakan, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Cuman 5 roti dan 2 ikan. Oke. Masuk akalnya 5 roti dan 2 ikan dimakan oleh 5 orang dan 2 orang. Bisa 7 orang, bisa 5 orang, dapat beberapa. Istilahnya tidak sampai 10 orang lah. Orang bisa makan. Itu yang masuk akal, benar gak? Tapi persoalannya, di situ ada Yesus yang adalah Tuhan. Di situ ada Yesus yang bisa membuat mujizat luar biasa di atas akal kita. Dikatakan dalam Matius 14:20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. 5.000 orang yang tercatat, bahkan belum anak-anak dan perempuan. 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul dikatakan di situ. Dari apa sumbernya? 5 roti 2 ikan. Masuk akal nggak? 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang, masih sisa 12 bakul keranjang. Masuk akal nggak? Iya nggak masuk akal. Karena apa? Itu semua bisa dilakukan di atas akal. Karena Yesus yang adalah Tuhan melakukan mujizat luar biasa itu. Gitu. Jadi kalau agama semua harus masuk akal, di dalam agamamu yang sekarang, itu juga pasti ada hal yang nggak masuk akal. Salah satunya saya mau ambil contoh ya, ketika Nabi kalian naik burak lah. Dikatakan bagaimana sesuai namanya burak diasumsikan sebagai kendaraan yang kecepatannya di atas kilat atau sesuatu yang kecepatannya melebihi gerakan cahaya. Dengan kecepatan itulah burak menjadi kendaraan yang sangat cepat dalam membantu Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Padahal jarak antara kedua masjid sekitar 12
1239 km, lalu naik ke langit ketujuh untuk bertemu Allah, kemudian kembali ke bumi hanya dalam waktu 1 malam. Apabila Burak dijelaskan mempunyai kemampuan laju atau kecepatan seperti kilat atau cahaya, maka kilat dan cahaya dapat bergerak sejauh 186.000 mil atau 300 km per detik. Masuk akal nggak nih? Masuk akal nggak? Ada kendaraan yang kecepatannya sedemikian ini, 1 detik 300 km. Gak masuk akal kan? Loh, tapi kenapa kalian percaya ini? Ya karena agama itu tidak harus masuk akal, coy. Dia harus di atas akal. Karena ini berbicara mengenai metafisik. Karena ini berbicara mengenai adikodrati. Yang mana ini bukan manusia, gitu loh. Yang bekerja di dalamnya bukan manusia, tapi Tuhan. Jadi, kalau bocil ini mengatakan agama Kristen gak masuk akal. Loh, sekarang kalau mau fair to fair ya semuanya gak masuk akal dong. Burak 1 detik 300 kilo. 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Jelas gak masuk akal juga gitu. Tapi terjadi. Perbedaannya hanyalah ketika 5.000 orang ini makan sisa 12 keranjang, 12 bakul. Ini ada saksi matanya. Tapi yang Burak tadi nggak tahu siapa saksi matanya. Itu aja yang menjadi perbedaan. Tapi yang jelas semua agama memiliki ketidakmasuk akalannya. Karena dia berada di atas akal. Dalami Alkitab baik-baik supaya mengerti kebenaran. Jangan hanya tahu kulit tapi sotoinya minta ampun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.